Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk seluruh pemirsa podcast Ngobar dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menyaksikan acara ini. Hari ini, podcast Ngobar, ngobrol bareng pakar sudah masuk pada edisi yang kelima dengan salah satu narasumber yang sangat luar biasa, narasumber yang telah menempuh pendidikan cukup jauh, berawal dari Budi Mulia, berakhir di Oxford, sebuah pencapaian yang sangat luar biasa untuk seorang santri. Teman-teman semuanya, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita hari ini adalah Mas Jamal. Selamat pagi Mas Jamal. Pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, ya baik sih, baik. Baik. Oke. Mungkin kesibukannya sekarang apa Mas saat ini? Kalau sekarang kesibukannya kan saya baru menyelesaikan studi S3 ya, baru selesaikan studi S3 dan baru kembali ke Indonesia beberapa bulan lalu. Jadi sekarang sedang proses untuk mulai kembali kerja di Indonesia karena sebelum S3 saya sempat bekerja di salah satu kampus di Jogja. Dan sekarang proses administrasi lah intinya untuk bisa kembali kerja. Oh, baik. Kan ini Mas, dengar-dengar dari selentingan kabar dari teman-teman di dengar-dengar. santri. Iya, teman-teman santri di sini Mas ini termasuk salah satu ya katakanlah santri yang paling progresif lah karirnya Mas. Di umur bahkan under 30 lah, di bawah 30 tahun sudah bisa mencapai gelar S3 atau doktoral, bahkan tidak di Indonesia, sudah di Oxford di Inggris, salah satu universitas paling mentereng di dunia. Itu sebenarnya apa sih sebenarnya awalnya motivasi jenengan tuh gimana sih Mas? Kok pengen gitu Ya, kuliah di Oxford gitu? ya sebelum itu mungkin klarifikasi ya. Oke. Kalau karir itu kan beda ya sama pendidikan Oh gitu. iya. Jadi mungkin kalau progres karir sama progres pendidikan tidak bisa kita samakan Oh gitu. betul. Mungkin kalau progres pendidikan oke gitu, tapi kalau karir ya bisa dibilang pengalaman kerja juga baru beberapa tahun gitu sebelum banyak. Mungkin banyak yang lainnya, misalnya teman-teman seangkatan saya yang setelah lulus S1 langsung berkarir, ya mereka mungkin karirnya menurut saya lebih jauh gitu. Mungkin itu sih klarifikasinya. Terus untuk usia ya pas 30 sebenarnya selesai S3-nya. Kalau untuk motivasi, sebenarnya saya ngalir aja sih. Saya nggak ada yang, bukan yang ambis, bukan yang, oh saya harus gini, harus kejar sekolah tinggi itu sebenarnya nggak. Ya ngalir aja sebenarnya ya pas ada peluang apa kesempatan apa itu ya yang di depan ada ya adanya apa ya udah saya jalanin aja nggak yang terlalu pikir pusing sebenarnya dulu itu kalau kenapa Oxfordnya juga sebenarnya nggak ya dulu pun nggak pernah kebayang gitu mau sampai ke sana hanya yang ya udah kesempatan apa yang di depan ya kebetulan aja adanya di Oxford ya udah akhirnya menjalani yang itu. Kalau bicara soal ini kan teman-teman juga pemirsa podcast Ngobar dan juga teman-teman santri semuanya ini kan banyak yang mungkin masih kuliah atau mungkin sudah punya anak-anak yang sudah kuliah, sudah sekolah gini ingin bertanya proses Mas. Mungkin kita bawa prosesnya yang paling awal dari TK, oh enggak kejauhan Mas. Maaf. Mungkin kita bawa ke proses dari S1-nya Mas. Ya, Proses awalnya S1 jenengan gimana Mas? jadi mungkin sedikit geser sebelum S1. Sebenarnya orang tua saya itu, ya terutama ayah, itu sering sekali bilang, ya pokoknya utamakan kejujuran gitu. Ya apapun tuh, mau pas ujian jujur, terus habis itu, ya secara nggak langsung tuh membuat saya tuh harus jujur dengan diri saya sendiri. Sebenarnya apa sih yang saya mau gitu? Jujur, kira-kira saya tuh, misalkan sebelum kuliah itu, mau kuliah jurusan apa sih? Jadi saat menentukan jurusan kuliah pun juga dulu bener-bener yang merefleksikan diri dulu gitu. Kira-kira aku tuh minatnya apa, kemampuan bisanya apa. Jadi nggak yang memaksakan atau ikut-ikutan teman, oh jurusan favorit apa, yang jurusan yang prestis apa, jurusan yang kira-kira karir prospek ke depannya gimana. Saya tuh nggak bener-bener nggak lihat itu. Jadi cuma langsung fokus aja, jujur ke diri sendiri, aku tuh bisanya apa, aku maunya apa, aku ke depannya pengen ngelakuin apa gitu. Dan akhirnya setelah banyak pertimbangan akhirnya memilih untuk biologi.
dan apa ya, ya bisa dibilang peran orang tua banget sih itu yang kayak kejujuran gitu. Itu bener-bener yang ya saya usahakan pegang teguh gitu lah. Berarti prosesnya memang kunci di sini adalah kejujuran ya Mas? Iya, Kejujuran. Mungkin sebelum Mas di UGM-nya ya Mas? iya, Nah, selama di UGM-nya itu iya, prosesnya bagaimana Mas? Karena untuk dari ini kita kan gini, ada teman-teman di UGM punya pepatah gini, masuk UGM itu susah, lulusnya lebih susah lagi gitu Mas. Nah ini kalau jenengan sama prosesnya di UGM bagaimana Mas? ya sebenarnya masih berhubungan dengan tadi jujur itu ya. Ketika benar-benar ya jujur lah dengan diri sendiri, kira-kira apa yang mau dilakukan. Akhirnya kita itu, ya kalau saya sendiri berusaha untuk melakukan sesuatu yang benar-benar saya suka. Akhirnya ketika kita jujur dengan diri sendiri melakukan apa yang benar-benar kita suka, yang kita benar-benar punya passion di situ, akhirnya kan secara nggak langsung, meskipun kita harus ngerjakan tugas, ngerjakan skripsi misalkan, kalau emang itu hal yang kita sukai, ya itu nggak akan jadi beban yang berat gitu. Meskipun itu sebenarnya berat, tapi karena kita suka ya, ya kita enjoy-enjoy aja menjalaninya. Itu sih. Terus ya mengenali diri sih menurutku itu benar-benar perlu gitu, dan perlu tahu kira-kira ingin apa sih yang ingin dilakukan ke depannya, apa yang sekiranya apa yang akan saya lakukan, apa yang membuat saya bahagia ketika jika saya melakukan hal itu seumur hidup. Misalkan, apakah saya bahagia ketika kalau saya melakukan berkecimpung di bidang biologi seumur hidup? Ya, saya mempertanyakan hal seperti itu di berbagai, ya misalnya, kira-kira kalau saya jadi dokter seumur hidup, saya bahagia nggak? Kira-kira kalau saya jadi di bidang biologi seumur hidup, bahagia nggak? Dan saya menemukan, kayak saya bahagia nih kalau misalnya di biologi. Saya suka gitu dengan, eh, ya misalnya melihat alam yang indah, dan nggak cuma melihat, tapi benar-benar menjaganya gitu lah. Itu ya secara langsung jadi motivasi. Oh, baik. Jadi setelah dengan proses di UGM yang memang ya kita butuh motivasi lah untuk lulus Iya. ini Mas. Itu jenengan kan ada selisih gitu dari S1 ke S2. Dan di S1 sebelum kita ke S2 Mas, di S1 sendiri sampean sudah dapat beasiswa atau belum waktu itu? Jadi S1 nggak dapat beasiswa. Sebenarnya pengen daftar, udah daftar beberapa beasiswa gitu, tapi nggak ada yang keterima. Baik itu misalkan kalau mau beasiswa prestasi juga prestasi pas-pasan, nggak dapat. Mau beasiswa yang misalnya beasiswa kurang mampu juga, ya hitungannya sebenarnya dari keluarga juga keluarga yang ya cukup gitu, yang menengah gitu kan. Ya kalau namanya menengah itu kan nanggung ya, mau dapet yang beasiswa kurang mampu nggak dapat, mau dibilang yang benar-benar mampu juga ya nggak, belum sampai situ juga gitu. Mau beasiswa aktivis juga dulu nggak terlalu yang aktif di organisasi mahasiswa yang misalkan pergerakan mahasiswa, nggak, jadi lebih ke fokusnya dulu organisasi keilmuan gitu. Jadi ya ya belum rezekinya lah untuk sampai satu. Berarti dari proses S1 ke S2 itu kira-kira pergolakannya berapa lama Mas sebelum sampai memutuskan saya akan langsung S2 gitu? Sebenarnya dulu juga agak fleksibel sebenarnya. Jadi kenapa pengen S2 lebih karena dulu selama S1 saya ngerasa pertama skripsinya bukan di bidang yang benar-benar saya suka. Jadi saya istilahnya kayak ingin memperbaiki gitu, karena sempat salah arah gitu. Jadi pengen kembali ke jalan yang benar istilahnya, dengan ya kan nggak mungkin ya S1 lagi gitu. Jadi ya akhirnya ke S2. Dan itu pun juga dulu untuk S2 nggak yang muluk-muluk harus kampus apa. Jadi dulu yang prinsipnya yang penting saya sekolah, dapat beasiswa, nggak nyusahin orang tua. Nggak perlu bergantung ke orang tua lagi. Yang penting itu. Dan memang untuk awal memang saya dulu ya udah target ke luar negeri dulu, misalkan coba ke luar negeri 1-2 tahun, kalau nggak keterima di luar negeri ya udah di dalam negeri juga nggak masalah gitu. Ya alhamdulillahnya ya kebetulan dapat gitu ya, dia berangkatlah waktu itu untuk S2 di luar negeri. Nah, ini saya dengar S2-nya di Jepang ya Mas? Betul. Oke, itu proses awal nih kan sebelum kita
Guru saya waktu SMA pernah bicara seperti ini, bahwa syarat untuk mendapatkan apapun yang ingin kamu dapatkan, syarat agar mendapat beasiswa, syarat agar mendapat prestasi itu satu mas sebenarnya, mendaftar gitu. Nah, proses mendaftar ini kan kadang-kadang juga ini tahu dari mana, terus kok bisa keterima gitu mas. Iya. Ini bagaimana mas ini prosesnya? Mas? Nah, ini sebenarnya menarik banget sih. Tadi sepakat banget kalau yang penting tuh mendaftar dulu. Dan kebetulan saya tuh orangnya nggak tahu malu ya, dan nggak tahu diri gitu. Kadang udah tahu gitu ya, nilainya pas-pasan, bahasa Inggrisnya juga pas-pasan, ya saya daftar-daftar aja gitu. Karena ya itu benar, ketika ya kalau daftar kan ya peluangnya bisa keterima bisa nggak terima gitu. Kalau nggak daftar ya kalau peluang keterimanya 0% gitu. Jadi ya udah daftar aja gitu. Dan dulu sebenarnya nggak yang spesifik harus di kampus mana, beasiswa apa, itu enggak. Jadi ya kebetulan dulu tuh cuma lihat kira-kira beasiswa apa yang deadline-nya terdekat, terus kira-kira kampus mana yang atau beasiswa mana yang tidak mensyaratkan bahasa Inggris yang tinggi. Karena saat itu emang kebetulan bahasa Inggris saya masih masih proses belajar, ya sampai sekarang masih belajar sih. Ya intinya menyesuaikan apa yang waktu itu kondisi saya mampunya apa, ya udah saya sesuaikan gitu. Dan uniknya ketika saya daftar beasiswa S2, saya sebenarnya ada beberapa teman seangkatan yang juga daftar, dan mereka tuh yang lulusan terbaik seangkatan, IPK-nya cum laude dan sebagainya, yang prestasinya macam-macam, mahasiswa berprestasi itu pada daftar. Dengan saya prestasi juga nggak ada, IPK dibanding mereka ya jauh lah gitu. Tapi belum nasakem kan mas? Nggak sih, Nggak sampai nggak. Ya nasakem. alhamdulillah, ya maksudnya masih di atas 3 tapi Masih ya ada nggak tiga. cum laude gitu. Oh, Ya masih, intinya untuk syarat minimal iya. daftar beasiswanya masih memenuhi. Ya alhamdulillahnya saya dipanggil interview gitu. Sedangkan teman-teman yang lain itu enggak. Ya, ini itu baru yang kasus dari satu jurusan. Saya yakin mungkin di luar sana banyak orang-orang yang sebenarnya kalau dari istilahnya apa ya, dia hitam di atas putih itu jauh lah di atas saya, itu masih banyak. Cuma ya saya kurang tahu, ya namanya aja rezeki, ya rezeki kan nggak ada yang tahu. Ya alhamdulillah saya waktu itu yang di interview dan terima, dan itu ya yang saya nggak sangka, karena yang diterima 3 orang dari ya mungkin ratusan gitu yang daftar. Ya mungkin banyak hal sih dari pihak pemberi beasiswa juga pasti melihat melihat kandidat itu tidak hanya dari sekitar hitam di atas putih, tapi juga dilihat dari segi komitmen dan kira-kira potensi kedepannya gimana gitu. Yang mungkin mereka melihat ada potensi gitu yang mungkin bisa saya gali lebih dalam kemudian. Eh, Sehingga dapat kita ambil kesimpulan untuk di pendaftaran ini memang yang penting berani dulu ya mas. Iya, ya sisanya biarkan Allah yang menentukan gitu lah. Kan tugas manusia itu hanya ikhtiar ya. Iya, cuma itu. Baik. Nah Ikhtiar sekarang dan berdoa. oke, sangat-sangat ini untuk teman-teman yang masih proses mencari beasiswa, atau teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak yang sedang mencari beasiswa atau mungkin mendaftar kuliah. Memang ini salah satu pesan penting, bahwa yang penting adalah kita harus berani dulu, jangan takut untuk mengambil kesempatan yang sudah ada begitu. Nah berikutnya mas, ini terkait di Jepang ya mas. Yep. Ini kan tadinya dengan bilang bahwa beasiswa ini tidak mensyaratkan bahasa Inggris begitu, justru berganti mensyaratkan bahasa Jepang. Nah ini bagaimana mas ini dengan bahasa Jepang ini mas? Sebenarnya nggak mensyaratkan bahasa Jepang juga, Nggak tapi mensyaratkan. maksudnya mensyaratkan bahasa Inggris tapi dengan standar bahasa Inggris yang tidak terlalu tinggi gitu. Tidak terlalu tinggi gitu. Eh, jadi untuk bahasa Jepang sendiri, ya kebetulan juga dulu sempat ada salah satu alumni Budi Mulia yang sempat mensupport santri Budi Mulia untuk belajar bahasa Jepang gitu, belajar bahasa Jepang dasar. Dan itu dari situ sebenarnya saya pertama kali mengenal ya dasar bahasa Jepang. Ya kemudian baru untuk mengembangkan bahasa Jepangnya ya baru di Jepang itu sih. Jadi memang sebelum berangkat beasiswa di Jepang itu memang belum, katakanlah belum pernah mengikuti kursus yang intensif terkait bahasa Jepang ya mas? Kalau intensif belum, ya sebenarnya sebelum berangkat itu sempat ikut kursus lagi, cuma ya yang misalkan seminggu berapa kali, nggak yang intens itu enggak sih.
Untuk di Jepang sendiri kampusnya di mana Mas? Dulu di Hokkaido University. Hokkaido University. Iya. Dengan jurusan yang sama dengan kuliah atau Sama, ya lebih spesifik gitu. Kalau bukan biologi umum ya, sekarang biologi tapi spesifiknya ke biologi lingkungan. biologi lingkungan? Waktu itu memang Hokkaido University adalah pusatnya biologi lingkungan di Jepang, atau mungkin ada kenapa injinernya pilih di situ gitu? Jadi milih di situ sebenarnya karena ya saya ya kebetulan aja ada kesempatan untuk sebelum sebelum mendaftar ya, sebelum mendaftar saya ada kesempatan untuk bertemu langsung dengan profesor dari Hokkaido University, sempat berdiskusi dengan beliau, dan ya udah saya hanya mengambil kesempatan itu kebetulan karena udah pernah berdiskusi dengan beliau, dan beliau welcome gitu, beliau mempersilahkan saya untuk mendaftar di bawah bimbingan beliau. Ya akhirnya ya udah saya ambil kesempatan itu gitu aja gitu. Saya nggak yang ya misalkan oh ngejar harus kampus apa, itu enggak sih. Ya kesempatannya kebetulan adanya itu gitu. Berarti memang melihat peluang aja ya Mas? Iya. Ya slow aja sih sebenarnya. Slow aja. Slow aja. Itu untuk kuliah S2 atau program belum doktoral ya? Berarti masih Belum. S2 itu program magister itu butuh waktu berapa lama Mas? Untuk studinya 2,5 tahun, Ini. programnya memang 2,5 tahun. Tapi kalau misalkan dari S1 ke S2-nya sekitar ya 1,5 tahun apa ya? Kayaknya. Itu kita mungkin bahas ini nanti aja ya terkait mengisi waktu luang di antara kuliah terus kemudian bagaimana. Tapi sekarang yang S3 Mas, ini justru yang sangat-sangat penasaran kan, Oxford gitu Mas. Ini kampus mentereng ketika kita bicara dengan teman-teman yang mungkin kuliah di Eropa, mungkin dia setara dengan Harvard atau di Amerika Serikat gitu. Ini kok bisa sih Mas sampai kuliah di Oxford gitu? Ya sebenarnya sama aja sih kayak waktu mau S2. Jadi ya kebetulan aja ada kesempatannya ke situ. Jadi saya dulu kan kayak setelah ya sebelum selesai S2 itu ya saya berpikir ya perlu kemungkinannya kan kalau nggak langsung kerja atau lanjut S3 gitu. Ya udah saya coba aja semua kesempatan itu. Saya kalau ada daftar kerja saya daftar, ada peluang daftar S3 ya saya daftar gitu. Ya pokoknya santai aja gitu, yang mana yang dapat yang mana ya itu yang saya jalani. Ya alhamdulillah kerjanya dapat, daftar kampusnya dapat juga gitu. Dan itu juga dulu sebenarnya daftar kampus nggak yang harus banget Oxford. Bahkan sebenarnya dulu tuh pengennya ke Jerman, tapi kebetulan yang di Jerman tuh profesornya nggak yang merespon. Kalau misalnya sistemnya S3 kan biasanya kita karena berbasis riset ya, jadi perlu untuk menghubungi profesor dulu dan mencari profesor yang mau membimbing kita. Nah kebetulan ada profesor di Oxford yang merespon dan mau membimbing. Jadi ya udah kayak ya sama kayak yang dulu S2 itu, yang penting saya daftar aja, mau keterima nggak keterima ya urusan nanti gitu. Nah itu Mas, saya tertarik dengan ini, saya informasi baru mungkin untuk teman-teman yang masih muda kan belum tahu gitu, bahwa ternyata program doktoral itu perlu ada semacam sponsorship dari atau guidance dari seorang profesor ya. Ya. Jadi perlu rekomendasi dari profesor yang mengajar Umumnya kayak gitu. baru kemudian kita bisa masuk ke program doktoral tersebut begitu. Iya. Nah itu ini Mas, ini kan proses dari awal nih dengan misal menargetkan di sini, atau mungkin tadi kan jenengan tidak menargetkan, berarti ada komunikasi sebelumnya. Nah itu proses dari awal komunikasi, dari awal mungkin mendaftar sampai kemudian mulai masuk diterima di situ, itu seperti apa Mas di Oxford ini? Jadi mungkin sebelum menentukan kenapa ke Oxford itu saya sempat cerita dikit ya. Sempat ikut sebuah konferensi yang bidangnya tentang biologi tropis, dan ya saya sebenarnya nggak expect gitu, kalau nggak nyangka kalau ternyata banyak peserta dari konferensi itu orang-orang dari peneliti-peneliti dari Oxford. Jadi itu pertama kali saya menyadari kalau sebenarnya di Oxford tuh banyak peneliti-peneliti yang bidangnya sesuai dengan bidang saya gitu. Nah barulah saya coba yaitu kontak-kontak ke beberapa profesor di sana yang merespon positif satu orang itu. Kemudian ya tentu ya kalau ketika mendaftar
kuliah itu kan kita harus lihat dulu syaratnya apa saja gitu. Misalkan syarat bahasa Inggris, syarat nilai dan sebagainya. Eh, ya sebenarnya kalau syarat bahasa Inggris ya, ini ya hal unik lainnya yang menurut saya ya kalau bukan karena Allah ya mungkin nggak bakal kejadian gitu. Saya ketika saya daftar S3 itu kan misalnya syarat IELTS itu skornya sekian gitu ya. Nah saya sebenarnya nggak memenuhi syarat gitu, nggak memenuhi syarat, tapi ya udah saya daftar-daftar aja. Kalau misalkan nanti misalkan keterima dan diminta memperbaiki ini skor bahasa Inggris ya udah saya ikutin aja. Kalau misalkan nggak diterima kan ya udah saya nggak perlu ngambil tes ulang lagi gitu, karena kalau tes kan lumayan ya harus nabung-nabung dulu. Ya alhamdulillah keterima tanpa harus memperbaiki skor bahasa Inggrisnya. Terus ya udah sih akhirnya keterima, akhirnya ya udah saya jalanin gitu aja. Nggak menarik ya gitu, yang ngalir aja lah itu ya. Intinya mengalir ya, Mas. Iya ngalir aja. Memang kadang itu kita kan berada hidup itu ada naik turun, dan ternyata hidup itu flat gitu kan agak Iya. kurang. Apa ya? Ya kadang saya tuh nggak terlalu cocok dengan misalkan hidup tuh yang kayak bener-bener ngejar gitu. Oh saya harus ngejar kampus A, harus ngejar kampus B buat biar di sana saya harus ikut lomba ini, harus juara ini, ikut ini ABC, melakukan ABC itu kok kayaknya hidup ngoyoh banget gitu loh. Kayak ya mbok yang ya udah santai aja gitu, kalau emang rezeki ya dapet, kalau misalkan emang itu tempat yang ya istilahnya yang ditakdirkan Allah ya bakal ke situ juga gitu loh. Kalau misalkan emang nggak ditakdirkan di situ ya ngejar gimana pun di sini emang nggak dapet. Yang penting kan kuncinya ya tadi balik lagi ke jujur gitu, jujur dengan diri sendiri ya. Ketika misalkan saya tadi mendaftar ya udah saya apa adanya, misalkan apa yang mau saya lakukan di depannya ya saya sampaikan apa adanya. Ketika berkomunikasi dengan profesor ya saya sampaikan apa adanya gitu. Misalkan saya ada kekurangan ini ya saya sampaikan gitu, kekurangannya emang kayak gitu gitu. Jadi nggak yang eh, istilahnya apa ya, berusaha menunjukkan aku lebih di sini sini sini, itu enggak sih. Ini terkait dengan kuliah, mungkin sekarang kita agak geser topik sedikit, tapi masih berkaitan soal karir, Mas. Ini kan jangan tadi mengatakan dari S1 ke S2 ada jarak 1,5 tahun, dari S2 ke S3 berapa tahun tadi? 1,5 tahun. 1,5 tahun juga. Nah itu pasti nggak mungkin sampai nganggur kan, pasti ada sesuatu kegiatan dilakukan. Nah ini mungkin dari yang S1 ke S2 dulu, Mas, ini kegiatannya apa dulu nih? Kalau dari S1 ke S2 dulu sempat ya kursus bahasa Inggris dulu, terus baru kan daftar beasiswanya. Setelah daftar beasiswa itu nggak lama lah, sebulan tuh terima. Setelah keterima ya langsung persiapan belajar bahasa Jepang gitu sebelum berangkat. Jadi ya kurang lebih intinya persiapan sebelum berangkat buat S2. Setelah dari S2 ke S3, karena sebelum lulus S2 saya sempat coba daftar kerja dan alhamdulillah keterima. Jadi ya setelah pulang dari S2 langsung kerja itu. Jadi ya itu full kerja sampai akhirnya berangkat lagi untuk S3. Dari S2 ke S3 ini sempat kerjanya di mana, Mas? Yaitu di kampus yang sekarang saya bekerja, Di mana? di UGM. UGM. Di fakultas atau di pusat studi, Di Mas? fakultas. Oh, di fakultas. Iya. Sebagai apa, Mas, sekarang? Ya tenaga pengajar gitu, pengajar di alma mater dulu, di K1. Di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Iya. Oke. Nah, ini saya menariknya waktu S2 ke S3 ini, Mas. Karena saya merasa bahwa ketika sudah sampai di tahap ini memang ada tuntutan untuk ke S3, tapi dosen saya di kampus pun banyak yang masih stuck di magister, belum sampai naik ke program doktoral. Nah, ini pertanyaan saya begini, Mas. Ketika di kampus itu kan sampai sudah settle, katakanlah hidupnya sudah jadi tenaga pendidik, tenaga pengajar, sudah mempunyai penghasilan, kok masih pengen ngambil S3 gitu, Mas? Itu Ya banyak alasan sih. Yang pertama memang ya karena sebenarnya saya keterima S3 itu lebih dulu daripada keterima kerjanya. Jadi memang kan tadi saya sempat sebut ya kalau di akhir S2 saya, sebelum lulus S2 saya daftar kerja dan daftar kuliah bersamaan.
ya kebetulan sebenarnya keterima kuliahnya dulu gitu. Jadi kan ya udah sayang aja kalau nggak dilanjut gitu. Atau juga untuk alasan keduanya karena dosen itu sekarang dituntut untuk S3 gitu. Jadi mau nggak mau emang S3 gitu. Tapi dengan atau tanpa tuntutan S3 secara administratif di kampus, ya saya memang mau S3 gitu. Karena ya saya ngerasa ketika S2 di Jepang masih istilahnya masih ngerasa kurang gitu. Kok kayaknya masih kurang greget gitu. Jadi dalam hati memang ada gejolak gitu, Iya pengen. masih aduh, kurang greget nih. Jadi pengen masih kurang apa ya istilahnya masih nanggung itulah rasanya. Nanggung. Oke, baik Mas. Nah, ini eh, mungkin kita ya, kisah topik lagi. Salah satu topik yang mungkin ini sempat ramai nih di kalangan-kalangan masyarakat Twitter, netizen Twitter ini. Terkait ketika kita sudah sampai di kuliah luar negeri, Mas. Ketika kita mungkin dapat beasiswa LPDP atau bahkan dari beasiswa orang tua kalau sekarang kan juga bilang gitu. Nah, ini ketika kuliah di luar negeri, terutama di negara-negara yang katakanlah dia bukan mayoritas muslim gitu. Ya Jepang, sebenarnya Iya. Jepang, Inggris itu sebagai seorang muslim, pendatang gitu, Mas, bukan warga asli, itu kesulitan jenengan waktu awal-awal di sana itu apa, Mas? Terutama di Jepang dan Jepang dulu lah sekarang. Sebenarnya kalau di Jepang ya alhamdulillah dulu itu kampus, tempat tinggal dan masjid itu berdekatan. Yang cuma mungkin jalan kaki 5 menit bisa gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kendala sih. Kalau saya pribadi sebenarnya nggak merasakan ada kendala yang berarti. Kalaupun untuk makan juga ya emang karena dasarnya buat ngirit itu masak sendiri, jadi kan pasti tahu bahan-bahannya apa. Ya udah jadi ya pasti pasti halal gitu. Bukan yang ya mungkin tantangannya berbeda kalau misalkan ada orang-orang yang suka yang kulineran gitu kan. Iya, iya. Itu wah itu berat banget itu karena misalkan di Jepang kan kelihatan dari luar tuh makanannya kayak enak gitu ya, tapi kandungannya nggak mesti halal. Nah kebetulan saya ya orangnya nggak yang kulineran gitu, jadi untuk makanan nggak terlalu bermasalah. Untuk ibadah juga nggak ada masalah karena dekat kampus. Untuk dengan ya tipikal orang Jepang sendiri juga sebenarnya mereka bukan yang mau mencampuri urusan pribadi tiap orang gitu sih. Jadi mereka ya kayak misalkan urusan ibadah ya urusan pribadi gitu ya. Silakan kamu mau ibadah silakan. Yang penting ya ketika berinteraksi ya udah berinteraksi biasa aja gitu. Dan ya alhamdulillah juga dulu benar-benar suportif sih orang-orang di lab saya ketika S2 juga sudah biasa punya mahasiswa muslim dari Indonesia ataupun dari negara lain. Jadi mereka yang eh, ya udah tahu oh orang Islam tuh ya mereka makanannya gini gini gini, mereka harus sholat 5 kali Waktu gitu. 5 waktu tuh mereka tahu. Yang kebetulan di lab saya kayak gitu, jadi ya alhamdulillah nggak ada kendala. Apalagi kalau misalnya ketika S3 malah lebih lebih enak lagi karena di satu kota Oxford itu masjid aja lebih dari 5. Itu yang masih yang daerah yang berdekatan itu masjid banyak, makanan halal banyak di kampus, di mana-mana itu yang halal banyak, makanan vegetarian atau yang tidak mengandung alkohol dan sebagainya itu banyak. Muslim juga cukup banyak. Itu jalan kemana-mana itu pasti ketemu sih, ketemu aja orang Islam. Jadi yang bener-bener istilahnya apa ya, sangat-sangat beragam gitulah komunitas di Inggris. Yang Muslim ada dari berbagai negara banyak gitu. Jadi nggak sebenarnya nggak merasa ada tantangan yang bener-bener berat itu enggak. Jadi semua itu lebih ke ya udah sih selama ibadah kan istilahnya apa ya? Biasanya kan sholat itu kan ya untuk diri sendiri kan. Jadi ya mau ada orang lain, mau nggak ada orang lain, mau orang ketika menjadi minoritas atau menjadi mayoritas ya ibadah aja gitu kan. Ya, nah, ini mungkin sebagai informasi untuk teman-teman semuanya, teman-teman penonton podcast Ngobar, bahwa Inggris itu termasuk negara yang sangat multikultural ya, Mas. Banget, banget. Berbeda dengan Jepang yang mungkin lebih homogen gitu terkait. Betul. Nah, sehingga di Inggris itu banyak sekali masyarakat Muslim, terutama dari negara-negara seperti Pakistan dan India gitu, Mas. Pakistan, India, Bangladesh tuh Bangladesh. kayak banget. Oke. Nah, itu mungkin menjadi salah satu pilihan tuh, teman-teman untuk mungkin ingin kuliah luar negeri, bekerja luar negeri, mungkin bisa menjadikan Inggris sebagai salah satu tujuan, karena memang Inggris sebagai pusatnya
kegiatan orang Islam, terutama yang dari Pakistan, India, Bangladesh itu ya Mas. Iya. Nah kalau untuk kan ini yang Jepang ini Mas, saya menarik Jepang bahwa kan kita itu harus pasti di sana sudah pernah melaksanakan puasa ya Mas. Iya. Nah ini gimana Mas caranya puasa? Waktu itu puasanya kalau boleh tahu musim apa aja Mas? Dulu di musim panas. Panas malah. Musim panas. Nah itu ini menarik ini. Iya. Ya cuma alhamdulillahnya kebetulan kan dulu saya tinggalnya di Pulau Hokkaido ya. Ya. Itu kan pulau paling utara Jepang. Jadi musim panasnya pun tuh nggak panas sebenarnya. Ya sejuk-sejuk aja. Lebih sejuk lah daripada yang sehari-hari di Indonesia itu. Musim panasnya hawanya enak, jadi nggak yang ngerasa gerah atau apa. Terus juga ya masjid dekat, jadi itu benar-benar yang kegiatan di masjid itu juga lumayan aktif ya. Misalnya buka bersama itu ada rutin tiap hari, tarawih juga ada. Ya tarawihnya juga menurut lebih, ya misalnya satu hari satu juz, jadi istilahnya meskipun minoritas tapi ya kegiatan beragama di dalam komunitas muslim pun tuh cukup baik sih. Kalau untuk yang di Inggris sendiri gimana Mas? Yang di Oxford itu? Ya sama aja sih sebenarnya di Inggris tuh kayak ya masjid kan banyak di eh sholat tarawih juga ya pasti ada gitu, rutin buka puasa juga ada. Ya jauh ini ya mana-mana aja sih, biasa aja. Nah untuk kita kan sebagai dan hanya mahasiswa muslim ya, sebagai mahasiswa Indonesia di luar negeri Mas, itu kan memang punya istilahnya Mas, Ikatan Pelajar Indonesia itu PPI PPI ya. Nah itu jenengan aktif nggak di PPI waktu itu? sempat aktif sempat jadi pengurus juga, Waktu di Jepang dan di dua-duanya. dua-duanya. Oke, waktu di Jepang itu background PPI-nya bagaimana Mas? Orang-orang di PPI itu? Ya kalau di Jepang, saya sebenarnya secara umum menurut saya di Jepang tuh untuk orang Indonesianya lebih merasa ya, karena mungkin kita benar-benar merasa minoritas ya. Kita ya misalnya orang Jepang kan komunitasnya benar-benar yang homogen tadi yang Mas bilang. Jadi kita rasa, apalagi misalkan nggak semua orang Indonesia di sana bisa bahasa Jepang. Jadi makanya kita sense of community-nya cukup kuat gitu di Jepang. Nah, kalau di Inggris kan ya semuanya pasti bisa bahasa Inggris, berkomunikasi dengan orang lokal nggak ada masalah. Eh, dan benar-benar diverse gitu, benar-benar beragam. Jadi kita nggak merasa menjadi minoritas, tapi ya menjadi bagian dari keberagaman komunitas itu. Akhirnya ya menurut saya nggak sekuat di Jepang gitu sih. Nah, saya kekeluargaannya. Baik, Mas. Itu terkait bagaimana kita menjadi pelajar Mas. Ini kan memang teman-teman sekarang ini mengalami namanya demotivasi Mas, terutama teman-teman yang sekarang ketika kuliah terus melihat biaya kuliah mahal dan sebagaimana macamnya lah. Nah ini dengan mungkin ada pesan-pesan motivasi lah ini untuk teman-teman yang masih kuliah, yang mungkin juga mengejar program pasca sarjana tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri, terutama yang mencari beasiswa. Ini ada satu motivasi nggak Mas? Sebenarnya tadi udah kesebut sih, misalkan yang penting mencoba dulu, dan tentunya mencoba itu juga bukan mencoba yang asal-asalan ya. Mencoba itu juga pasti diikuti dengan persiapan. Misalkan ya tadi misalkan ya ketika mendaftar kampus itu kan pasti kita lihat syaratnya apa aja. Nah kira-kira memenuhi nggak syaratnya di situ. Dan yang itu secara umum ya, mendaftar itu kunci, kayak bener-bener yang kayak kuncinya gitulah, kuncinya kalau misalkan kita mau masuk ke sebuah apa aja pintu yang sedang terkunci, ya kita harus punya kuncinya dulu buat untuk masuk itu, terlepas misalnya di dalam itu ada sesuatu yang bisa kita ambil atau tidak gitu. Itu yang pertama, mencoba. Terus apa ya istilahnya, eh ya jujur dengan diri sendiri tadi itu, kira-kira apa sih yang kita ingin lakukan di hidup ini. Ya tentu ya misalkan tiap orang punya apa ya, minat yang berbeda, punya interest yang berbeda. Kebetulan saya memang fokusnya ke lingkungan, dan memang sejak sekolah dulu tuh emang bener-bener udah suka lingkungan. Cuma lebih ke kayak saya nggak pengen jadi penonton aja gitu untuk lingkungan. Saya pengen juga berkontribusi untuk bisa ya turut
misalnya menyelamatkan lingkungan dan sebagainya dengan menggunakan pendekatan biologi. Misalkan silakanlah dari teman-teman bisa istilahnya mengidentifikasi jati dirinya masing-masing seperti apa. Dan sekali lagi ya, kalau misalkan kita kan hanya bisa berencana gitu ya, tapi yang menentukan tetap Allah. Jadi yang penting kita mempersiapkan apa yang bisa kita lakukan. Ya untuk hasil ya udah silakan. Misalkan tadi ada beberapa kemungkinan yang ada, entah itu bekerja, kuliah dan sebagainya, ya kita fleksibel aja gitu lah ini. Kayak jangan menutup kemungkinan, jangan menutup mata terhadap kemungkinan-kemungkinan tertentu. Misalkan, oh aku pokoknya pengen kuliah, aku nggak mau daftar kerja, itu yang nggak gitu juga gitu. Ini ya ngalir aja sih kalau dari saya. Oke, bagaimana? Ini Kayak, secara umum tadi untuk motivasi untuk teman-teman santri Budi Mulia, Mas. Ya nggak hanya santri yang sekarang, mungkin juga untuk teman-teman mungkin ada alumni Budi Mulia yang menonton podcast ini, bahwasanya begini. Sebenarnya apa sih, Mas? Mungkin pengaruh yang jenengan rasakan ketika menjadi santri di Budi Mulia hingga kok bisa sampai Oxford gitu, Mas? menarik banget sih. Jadi yang saya inget, ya sebenarnya dulu tuh sempat kayak ada pergolakan jiwa gitu ya. Kayak saya dulu sempat berpikir kalau misalkan ya dulu polos banget ya, dulu mikirnya kayak kalau misalkan tujuan kita ke depan, ya tujuan kita kan intinya jelas pengen masuk surga gitu kan. Iya. Masuk surga bekalnya ilmu agama. Terus saya berpikir, ya udah apa saya keluar jurusan biologi aja ya, terus ambil kuliah kuliah bidang, ya itu bidang agama gitu kan. Karena itu kan istilahnya apa ya? Itu bekal yang perlu kita siapkan untuk bisa ya mencapai tujuan akhir gitu, setelah bahkan nggak cuma di dunia tapi sampai ke akhirat gitu. Cuma ya setelah ya dengar dari kajian, diskusi-diskusi dengan ustadz gitu, ya akhirnya saya semakin, ya intinya jalan untuk menuju akhirat itu ya tentu tentu dengan bekal Islam ya, tapi kita bisa berprofesi apapun gitu. Yang penting di situ kita membawa nilai-nilai Islam. eh, itu juga bisa menjadi salah satu bentuk dakwah juga. Misalkan dengan saya, misalkan keberadaan saya saja sebagai orang Islam tinggal di komunitas, misalkan di Inggris, di kampus yang mayoritas non-Muslim, itu aja sudah memberikan keterwakilan Islam gitu di sana. Itu aja bisa jadi memberikan, ya bisa jadi jalan dakwah. Seminimal-minimalnya orang jadi penasaran, Islam itu apa sih? Oh, Islam itu ada ya. Barangkali ada orang yang benar-benar saking nggak tahu gitu tentang Islam, karena ada orang Islam, jadi mereka, oh orang Islam kayak gini loh. Eh, Sesimpel itu aja tuh, hanya kita nggak ngapa-ngapain lah, nggak ngapa-ngapain, cuma ada di situ aja, itu aja udah bisa bisa jadi ada nilai dakwahnya gitu. Jadi ya apa ya? Tadi apa sih pertanyaannya? Lupa. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu dari Budi Mulia hingga ke Oxford itu, Mas. Nah, iya. Jadi ya itu akhirnya saya semakin mantap gitu, meskipun saya bidangnya biologi, ya sebenarnya jadikanlah apapun profesinya, apapun latar belakang teman-teman, apapun latar belakang kita, itu sebagai jembatan gitu untuk ya ibadah juga gitu. Atau juga sebenarnya ya misalkan kalau kita istilah ya, saya tadi punya niatan pengen berkontribusi untuk melindungi alam. Kalau misalkan melindungi alam itu diniatkan untuk ibadah, itu kan istilahnya bermanfaat untuk alam, bermanfaat untuk makhluk hidup yang lain, itu juga bentuk ibadah gitu. Ya silakan misalkan dari apapun profesinya, silakan untuk istilahnya apa ya, mengintegrasikanlah nilai-nilai Islam dengan profesi masing-masing gitu. Iya. Baik, nah ini nih terkait dengan biologi lingkungan ya, Mas. Iya. Nah mungkin selain dengan melindungi alam kemudian dakwah melalui biologi lingkungan, nah ini mungkin agak out of topic dikit, Mas. Terkait biologi lingkungan ini,
ada isu apa Mas yang ramai mungkin belakangan ini? Kalau tentang isu mungkin yang saat ini Mas lagi gencar tuh ya tentang perubahan iklim gitu. Perubahan iklim. Kan perubahan iklim tuh ya dampaknya kemana-mana gitu, dampak ke kesehatan, dan yang terdampak itu biasanya masyarakat-masyarakat yang istilahnya termarginalkan gitu. Mustadafin nih Mas. Apa? Bahasanya Oh mustadafin. iya. Jadi kalau misalkan masyarakat yang istilahnya berada atau yang bisa punya akses ke AC seperti kita di ruangan yang ber-AC gini kan, ya alhamdulillah ada akses ke situ. Tapi kan nggak semua orang punya akses ke situ. Betul. Banyak orang-orang yang misalkan tinggal di pesisir, orang-orang yang eh, suaranya tidak terdengar namun sangat-sangat terdampak dengan perubahan lingkungan, perubahan iklim. Itu kan ya mereka juga perlu istilahnya apa ya? eh, dengan menjaga lingkungan itu juga secara nggak langsung menjaga keberlangsungan hidup mereka gitu. Ya selama ya kalau saya rasa meskipun misalkan ya saya fokusnya ke biologi yang istilahnya kayak bener-bener yang ilmu dasar biologi, tapi itu juga sebenarnya ada implikasinya gitu untuk ke masyarakat, ke terutama ya laki-laki ya, saya membantu memudahkan masyarakat, eh, memudahkan hidup orang lain itu kan ya juga bentuk ibadah gitu. Ya kalau misalkan kita meniatkan ya nggak cuma ke manusia tapi juga ke alam, manfaatnya kan ya 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 mudah-mudahan itu jadi ibadah juga Ya gitu. juga. Berarti kalau bisa dikatakan sekarang ini sudah eranya dakwah ekologi ya Mas. Ya seperti itu bisa. Oke. Ini bisa menjadi salah satu obrolan kita berikutnya mungkin untuk podcast ngobar di edisi berikutnya. Mungkin saat ini kita cukupkan dulu ya Mas terkait masalah terkait bagaimana dari Budi Mulya menuju Oxford. Mungkin ada ini Mas, kalau bahasanya kan kata-kata terakhir kok nggak cocok. Kata terakhir Closing, wasiat. kayak surat wasiat ini closing statement Hmm. untuk mengakhiri acara Mas. Nah, ini berat sekali nih kalau closing statement. Jadi kalau menurutku ya kita nggak bisa sepenuhnya melihat sesuatu, menilai sesuatu itu dari kacamata manusia. Misalkan ya kita melihat ya misalnya saya mungkin sebelum dulu ke Inggris tuh merasa bahwa oh ya orang misalkan yang berkuliah sampai tinggi itu ada nilai tambahnya gitu. Namun seiring berjalan waktu saya makin menyadari bahwa sebenarnya itu hanya beda pilihan hidup aja. Kebetulan beda rezeki, beda pilihan hidup, bukan berarti ada yang satu lebih daripada yang lain. Bisa jadi misalkan ya kebetulan aja saya sama Allah tuh dikasih jalan hidupnya seperti ini gitu. Kebetulan sama Allah dikasih rezekinya rezeki berupa beasiswa. Ada orang lain yang rezekinya berupa kesehatan. Ada orang lain yang mungkin rezekinya berupa kebahagiaan. Ada orang lain yang rezekinya berupa misalkan uang gitu. Tinggal gimana kita memanfaatkan rezeki yang kita miliki, yang tentunya berbeda-beda ya rezekinya. Bagaimana kita memanfaatkan rezeki yang kita miliki untuk hal yang positif gitu. Misalkan misalkan ya, saya oke, saya mungkin dari segi pengalaman pendidikannya sudah sampai S3 ke Oxford. Tapi mungkin saya ada kekurangan di ya udah saya gunakan lah. Akhirnya saya gunakan kelebihan misalnya pengalaman, ilmu atau apapun yang saya miliki untuk bermanfaatan orang lain. Ada orang lain yang mungkin sekolahnya ya udah misalnya setelah S1 tapi habis itu wirausaha, terus usahanya maju melejit besar gitu. Akhirnya dapat penghasilan banyak. Ya udah gunakanlah penghasilannya itu untuk bermanfaatan. Yang salah kan misalkan ya udah kita punya ilmu tapi ilmunya nggak digunakan untuk manfaat. Kita punya uang tapi nggak digunakan untuk manfaat. Jadi ya kebermanfaatan tiap orang tuh sesuai porsinya gitu. Ada orang yang mungkin bisa bermanfaatnya dari ilmu, bermanfaatnya dari tenaga gitu. Kebetulan diberi sama Allah tenaga lebih gitu. Ya misalnya kan apa ya? eh dan itu akhirnya benar-benar membuat saya berpikir kalau tiap orang tuh punya kewajiban dan tanggung jawab yang mungkin berbeda gitu. Bagi yang
ya mungkin satu sisi kelebihan apapun itu kelebihannya, baik kelebihan rezeki, kelebihan ilmu, kelebihan tenaga, itu juga ya bakal dipertanggungjawabkan gitu, dan kontribusi yang kita lakukan ya sesuai porsinya gitu kan. Nggak mungkin ya misalkan ya udah saya rakyat biasa gitu harus memiliki kontribusi yang sama misalkan dengan presiden, itu kan ya nggak bisa dibandingkan gitu kan. Ya tentu misalnya orang punya jabatan presiden ya pasti tanggung jawabnya juga lebih besar. Semua itu pasti diiringi dengan tanggung jawab sih. Oke. Oke, baik. Berarti intinya adalah setiap orang punya rezekinya masing-masing, setiap orang punya porsinya masing-masing ya Mas. Iya, Yang mana itu salah satu bentuk karunia dari Allah, dan Iya. kita memang sudah punya tugasnya masing-masing lah. Kalau kita sebagai warga biasa ya jangan berharap punya porsi kayak presiden gitu. Malah keberatan sendiri. iya, ya. Yang pasti Allah kan pasti memberikan, ya intinya berikan istilahnya apa ya? Apapun itulah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kadar kemampuan hambanya kan. Ya udah gitu, malah kadang saya mikirnya kalau misalkan kita nggak, ya misalkan dalam hal, misalkan contohnya jabatan ya, ketika orang lain berusaha ngejar jabatan, ya ngapain ngejar jabatan ya, untuk ngejar jabatan mas secara nggak langsung juga mengejar tanggung jawab yang lebih besar kan sebenarnya ya kalau dipikir-pikir gitu. Kecuali kalau memang ya udah emang secara istilahnya secara organik gitu ya, secara alami ya lah, ya secara, misalkan masyarakat akhirnya memilih si A sebagai pemimpin gitu kan, ya emang mungkin jalannya seperti itu gitu dari Allah, bukan yang sesuatu yang kayak bener-bener yang hal duniawi yang dikejar banget gitu. Ya kalau saya pribadi itu kok kayak nggak ya, dengan nilai pribadi saya nggak sesuai gitu. Oke, baik. Mungkin terima kasih Mas Jamal sudah bersedia datang pada pagi hari ini. Mungkin juga untuk terima kasih kepada penonton-penonton podcast Ngobar, dan wassalamualaikum, sampai jumpa kita di podcast Ngobar, ngobrol bareng pakar edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.